Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Musa Zainul Arifin dengan NIM 240901332 di matkul Konsep Teknologi Informasi oleh Pak dosen Bapak Ginanjar Wirosasmito. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi mengenai VPN dan TCP atau IP. Untuk konten-konten yang akan saya bahas, yang pertama yaitu pengertian VPN, lalu cara kerja VPN, kelebihan dan kekurangan VPN, pengertian TCP/IP, TCP/IP stack, kelebihan dan kekurangan TCP. Virtual Private Network atau VPN adalah teknologi yang menghubungkan jaringan publik dengan jaringan lokal, memberikan akses dan pengaturan yang setara dengan LAN atau Local Area Network. VPN mengatasi masalah keamanan jaringan internet dan kebutuhan perusahaan untuk pertukaran data antar kantor cabang. Dengan VPN, perusahaan dapat mengamankan transmisi data menggunakan pengalamatan private. Jadi di sini VPN ini adalah mengapa di sini dijelaskan memberikan akses dan pengaturan yang setara dengan LAN. Nah, konsepnya itu adalah VPN ini menjaga data supaya dia itu sampai ke si penerima data dengan aman. Jadi dia tidak apa ya? Dia itu masuk ke jaringan internet, tapi dia seakan-akan seperti masuk di jaringan intranet atau di LAN, karena VPN ini dia akan menggunakan sistem yang namanya tunneling atau dia akan menggunakan sistem yang namanya terowongan. Dia tidak akan berbaur atau mencampur dengan di internetnya, dengan dunia internetnya, tapi mereka akan membuat tunneling terowongan sehingga hacker itu dia nggak bisa meretas atau mengetahui data itu sedang berjalan di tengah-tengah internet itu. Nah, untuk cara kerja VPN ini yang pertama adalah koneksi ke server VPN. Jadi si pengirim data dia akan mengoneksikan koneksinya ke server VPN. Yang kedua yaitu autentikasi. Yang ketiga yaitu membuat tunneling. Nah, yang sudah saya sebutkan tadi bahwa si data ini dia akan pergi ke internet. Kalau dia tidak menggunakan internet seperti yang di gambar ini, dia akan eh, masuk ke dalam internet dan si hacker atau orang-orang luar dia bisa mengakses, bisa melihat bahwa oh ini ada data di internet, ini ada data yang sedang berjalan. Maka si hacker ini dia bisa berkesempatan untuk mengambil data atau mencuri data yang sedang berjalan di internet sehingga nilai dari ini bisa diutak-atik oleh si hacker. Nah, tapi kalau menggunakan internet, dia akan berjalan layaknya suatu terowongan di tengah-tengah internet. Jadi, di tengah-tengah banyaknya data ini, si data yang terenkripsi, yang terkunci, terhubung dengan VPN, dia tidak akan ke sana kemari, tapi dia akan membuat terowongan sehingga yang dari luar, si hacker, dia nggak akan bisa masuk ke tunneling ini. Karena ya seperti terowongan, dia kan nggak bisa terlihat dari luar ya, nggak bisa terlihat dari luar gitu. Nah, kemudian ada enkripsi data. Nah, enkripsi data ini nama tadi kan si data ini kan dia masuk ke terowongan. Nah, terus masuknya itu gimana? Maksudnya apa yang terowongan ini itu dibuat dari apa? Nah, terowongan ini tuh maksudnya adalah si data internet ini dari pengirim dari pengirim ini dia akan dienkripsi. Dienkripsi yaitu adalah diutak-atik lah, gampangannya diutak-atik. Dia akan dirubah sesuatunya sehingga tidak terlihat oleh internet luar. Apa sih yang dirubah? Yaitu IP address-nya di sini. Di sini kan ada IP address-nya. Nah, IP address-nya ini dia akan dirubah menjadi contohnya di sini ada 10.8.x, x, dan lain-lain. Itu dia akan dirubah sehingga si hacker ini nggak tahu IP address data ini tuh apa atau bahkan hacker ini dia nggak tahu bahwa data ini tuh sedang berjalan di tengah-tengah internet karena si IP ini itu sedang dienkripsi, sedang dirubah kodenya begitu. Nah, lalu pengiriman data ini akan dikirimkan, kemudian akses ke internet. Lalu si server VPN ini dia akan menerima balasan.
menerima balasan dari data yang sudah dienkripsi melalui tunneling tadi, melalui terowongan. Lalu enkripsi balasan. Jadi si VPN ini akan mengenkripsikan lagi. Tadi kan datanya kan dari pengirim mau ke VPN, dia harus dienkripsi. Nah, lalu di VPN ini dia akan dienkripsi lagi untuk dikirimkan ke data penerima. Nah, si perangkat atau penerima ini dia akan mendekripsi. Dekripsi ini yaitu mengubah kode yang awal yang tadi kan kodenya kan awalnya begini, kayak gini ya. Ini tak hapus lagi. Awalnya kan kodenya kayak gini, lalu dienkripsi jadi kayak gini. Nah, deskripsi ini maksudnya adalah mengembalikan data tadi, mengembalikan IP address tadi supaya bisa diakses atau dilihat oleh si perangkat penerima. Kurang lebih begitu. Nah, untuk kelebihan dari VPN, VPN adalah solusi biaya efektif untuk organisasi bisnis besar dengan fasilitas jaringan khusus. Jadi VPN ini bisa menjadi alternatif supaya organisasi bisnis besar ini kan butuh apa ya, butuh keamanan data karena ini kan akan mengirim data ke banyak cabang dan lain-lain. Nah, itu butuh keamanan data. Nah, VPN ini adalah salah satu jalan untuk mengamankan data atau cyber security-nya dengan biaya yang efektif. Karena VPN ini yang lumayan efektif lah. Lalu meningkatkan mobilitas organisasi. Nah, maksudnya adalah dengan langsung menghubungkan jaringan rumah atau para pekerja yang mobile di organisasi. Maksudnya adalah mereka bisa mengakses data itu di mana saja, dimanapun dan kapanpun dengan aman, karena kan ada VPN-nya. Itu. Lalu fitur keamanan dapat disesuaikan. Jadi VPN ini eh, apa ya sistem sistem keamanannya dia bisa disesuaikan lah, bisa disesuaikan oleh klien gitu, supaya mau yang bagaimana mengaksesnya yang mudah atau yang agak sulit dengan keamanan yang tinggi gitu. Untuk kekurangan VPN, yang pertama adalah kecepatan internet. VPN dapat memperlambat koneksi karena data melalui server VPN dan proses enkripsi. Kalau misal tadi data yang biasa, itu kan dari data penerima, dia dikirimkan ke router, ke access point, lalu langsung ke data dari data pengirim ke router, lalu ke data penerima. Nah, itu kan stepnya kan lebih cepat ya, maka kecepatan internetnya akan lebih cepat. Tapi kalau yang VPN, dia akan lambat karena dari pengirim dia harus dienkripsi, tunneling, lalu ke VPN server, terus tunneling lagi, dienkripsi lagi, baru ke penerima. Jadi dia akan lebih lambat. Tuh. Eh, untuk yang kedua yaitu kompleksitas konfigurasi. Nah, jadi VPN ini bisa rumit dan memerlukan pemeliharaan. Karena kan kita tahu ya bahwa hacker itu kan setiap waktu seiring berjalannya waktu dia akan belajar, maka VPN juga harus belajar. Yang memproses, yang merancang cyber security-nya harus juga belajar supaya VPN ini tetap aman. Yang ketiga yaitu ketergantungan pada koneksi internet. Jadi tadi kan sudah dijelaskan ya yang pertama bahwa VPN ini kan lambat karena dia ada banyak prosesnya. Maka kalau koneksi internetnya dia tidak stabil, maka akan menjadi lebih lambat atau bahkan menjadi gagal. Lalu masalah keamanan, jika tidak dikonfigurasi dengan benar, VPN dapat tetap rentan terhadap ancaman. Yang kelima yaitu biaya. Layanan VPN berkualitas sering memerlukan biaya pelanggaran. Jadi untuk organisasi yang besar kan butuh cyber security yang kuat. Nah, VPN ini dia menawarkan cyber security yang kuat tapi dengan biaya berlangganan yang lumayan tinggi. Ya ada barang, ada kualitas, ada harga, ada kualitas. Selanjutnya yaitu materi tentang TCP atau IP. TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah standar komunikasi data yang digunakan untuk pertukaran data antar komputer di internet. Ini merupakan kumpulan protokol yang diimplementasikan dalam perangkat lunak bernama TCP/IP stack. Jadi gampangannya adalah TCP/IP ini adalah suatu apa ya?
Sistem standar komunikasi data. Jadi standar data ini di transfer itu sering memakai TCP atau IP. Mengapa harus ada TCP IP? Yang pertama adalah bahwa jaminan data sampai dengan sempurna. Jadi kalau misal dari data komputer A langsung ke data komputer B, itu kan nggak ada jaminan ya, nggak ada jaminan data itu sempurna. Bisa jadi ada data yang hilang atau ada data yang tidak sesuai dengan format yang tidak sesuai. Jadi TCP IP ini menjamin data itu sampai dengan sempurna. Yang kedua yaitu menghindari salah jalur pengiriman. Kita tahu bahwa komputer, bahwa internet itu kan banyak ya jalur pengirimannya. Nah, ini si TCP IP ini dia menghindari bahwa misal data dari sini itu harus sampai ke sini, kan bisa jadi data ini salah malah sampainya ke sini. Nah, di si TCP IP ini menghindari kejadian tersebut, menghindari terjadinya hal tersebut. Lalu menjangkau jaringan yang sangat jauh. Jadi jaringan itu kan jauh ya, maksudnya komputer kan jauh, misal dari gedung A ke gedung B atau dari kota A ke kota B dan lain-lain. Nah, si TCP IP ini menjangkau dia bisa menjangkau ke jaringan yang sangat amat jauh. Yaitu lalu aplikasi banyak dengan waktu yang efektif. Nah, misal kita mau transfer data dengan kompleksitas yang tinggi, data kompleksitas yang tinggi, misal ada videonya, ada fotonya, ada emailnya, dan lain-lain. Nah, itu tuh harus sampai dengan aplikasi yang sesuai juga. Dia harus sampai, misal mau ngirim email, ya si penerima juga harus menerima email, jangan foto, kayak gitu. Nah, TCP/IP stack ini dia terbagi menjadi 5 layer ya, 5 tumpukan. Yang pertama ada physical network layer. Di sini ini adalah hardware. Jadi contohnya adalah kabel, misal komputer dengan komputer dicolokkan dengan kabel. Nah, ini adalah salah satu physical network layer-nya. Begitu juga dengan switch atau untuk mentransfer data LAN lah, data intranet gitu. Lalu ada router dan lain-lain. Nah, yang 4 ini, data link, internet layer, transport layer, application layer adalah software, dia perangkat lunaknya. Nah, cara kerja layer-layer protokol TCP/IP yaitu yang pertama physical layer. Nah, physical layer itu bisa berupa komputernya, bisa berupa switch, router, atau wifi, atau internet. Nirkabel internet. Nah, itu. Lalu untuk linknya, link dia adalah ketika komputer A dia mau ngirim data ke komputer A1 ke A2 atau A2 ke A3. Nah, itu adalah layer linknya. Misal dari A1 ke A2, A1 ke A2, lalu A2 ke A3. Nah, dia pakai switch. Nah, itu berarti disebut link layer. Nah, gimana kalau mau transfer dari komputer A ke komputer C1 misal, dia kan udah beda ya, udah beda jaringan. Maka dibutuhkan adalah network layer. Network layer di sini dia akan mengirim dari data A ke switch, lalu ke router, kemudian router ke WiFi, dan WiFi ini akan mengirimkan data secara nirkabel ke C1 gitu. Nah, tapi si network ini dia hanya mengirimkan data, dia tidak bertanggung jawab apakah datanya itu mau sampai atau enggak, tapi dia hanya bertugas untuk mengirimkan data. Makanya di sini ada transport. Nah, transport ini terbagi menjadi dua metode, yaitu ada TCP dan UDP. Nah, TCP ini dia akan menjamin data itu sampai dengan sempurna. Misal kayak foto, kita mau ngirim foto. Nah, foto yang diterima oleh komputer penerima ya harus foto yang sama seperti komputer yang pengirim. Dia nggak boleh pecah gambarnya atau nggak boleh foto yang salah lah, foto yang berbeda gitu. Tapi kalau UDP dia nggak memiliki jaminan itu. Makanya TCP ini menjadi standar standar komunikasi data karena terjamin datanya itu terjamin dengan aman. Lalu untuk application ini adalah dia yang oleh komputer itu sendiri. Jadi misal mau ngirim data, misal di sini ada
R login host. Nah, ini adalah aplikasi layer, dia yang mengutak-atik di aplikasi itu sendiri untuk mengirimkan data selanjutnya ke transport, ke internet, data link, physical network. Nah, ini adalah misal ini adalah kabel antar kabel. Nah, ini disebut network media. Lalu akan diterima oleh komputer penerima. Selanjutnya data yang sudah sampai ke application layer dia akan diolah oleh application layer sesuai format pengirimnya. Misal si pengirim dia mau ngirim video, maka si penerimanya di sini dia akan menerima sebagai video. Kalau misal audio, dia akan menerima sebagai audio. Begitu juga dan kalau mau ngirim chat, maka si penerima juga harus mendapatkan data berupa penerima. Nah, di sini adalah tugas dari application layer. Kira-kira begitu cara kerja layer-layer protokol TCP atau IP. Nah, untuk kelebihan TCP atau IP, keandalannya menjamin pengiriman data yang tepat, lalu mengatur kecepatan pengiriman, segmentasi dan urutan, memecah dan mengurutkan data. Jadi dia nggak akan, namanya stack itu kan ada layer-layernya, jadi dia nggak akan tabrakan atau ada yang duluan atau ada yang telat, kayak gitu. Lalu untuk koneksi berorientasi membutuhkan koneksi sebelum pengiriman, memastikan kedua perangkat siap. Lalu pengaturan congestion control atau menghindari kepadatan jaringan. Karena dia sudah diatur stack-nya, maka dia akan menghindari kepadatan jaringan. Untuk di sini maaf ya, ini maksudnya adalah kekurangan, bukan kelebihan. Untuk kekurangan TCP/IP yang pertama adalah overhead yang tinggi. TCP memerlukan pengakuan dan pengaturan urutan, mengurangi kecepatan di jaringan cepat. Seperti VPN tadi, ya ada kualitas lah ya, ada kualitas dari TCP, maka resikonya adalah internet karena mereka harus berurusan dulu dengan sesuatu. Dia nggak langsung transfer data dari si pengirim ke penerima, tapi ada step-stepnya, ada layer-layernya, dan itu kan membutuhkan waktu gitu. Lalu latensi, proses koneksi dan pengakuan menambah latensi, kurang cocok untuk aplikasi real time seperti gaming. Jadi ada gampangannya ada delay lah, ada jeda waktunya kayak gitu. Jadi dia nggak cocok untuk aplikasi real time seperti kayak kayak live streaming, begitu juga dengan gaming kayak gitu. Karena mereka membutuhkan data yang cepat di waktu sekarang itu harus data harus cepat, kayak gitu. Harus terkirim juga sekarang, gitu. Sekarang juga. Gitu. Lalu kerumitan, konfigurasi dan manajemen TCP/IP rumit terutama di jaringan besar. Yang terakhir adalah kurang efisien untuk jaringan tidak stabil. Di jaringan dengan kehilangan paket tinggi, retransmisi TCP dapat menurunkan kinerja. Sama seperti yang dijelaskan tadi ya, bahwa ya namanya ada proses yang harus dilalui data di tengah-tengah internet ini, maka dia harus butuh internet yang tinggi, sama seperti VPN tadi. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan ini sepertinya slide-nya belum saya hapus, mohon maaf. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.